Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi nurit tauhid wa hidayatina bi hidayatil ilmi wal qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jum'ah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Mafatihul Ghaib karya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, di sana digambarkan tentang negara ideal. Dalam gambaran beliau, ad-dunya bustanun zayyanat bi khamsati asya, ilmil ulama wa adlil umara wa ibadatul ubbad wa amanatut tujjar wa nasihatul muhtarifin. Dunia ini dalam pengertian yang kecil adalah sebuah negara, akan bisa menjadi kebun yang sangat indah, rindang, nikmat kita tinggal di dalamnya dengan 5 syarat. Pertama, ilmil ulama, ilmunya para cerdik pandai. Banyak orang yang mengkategorikan ulama, pertama adalah para kiai, santri, dosen, mahasiswa, pelajar, sarjana, baik S1, S2, S3, termasuk wartawan dan peneliti. Diharapkan ilmu mereka ini menjadi obor penerang moral bagi perjalanan umat manusia, sehingga manusia baik dalam hidupnya karena dibimbing oleh moralnya para ulama dan para intelektual. Jika para intelektualnya, para ulamanya, para santri, mahasiswa, sarjana, semua mengerahkan ilmunya membimbing masyarakat dalam konteks moralnya, maka masyarakat akan terbimbing dan kemudian menjadi masyarakat yang baik. Yang kedua kata Rasulullah, wa adlil umara,
keadilan para pemimpin. Apa adil di sini? Wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan bukan hanya berbicara tentang hukum, tapi berbicara tentang semua aspek kehidupan. Menempatkan seorang pejabat yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, itu adalah adil. Tapi ketika menempatkan pejabat yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, itu adalah zalim. Maka makna adil di sini, wad'u syai'in fi mahallihi, bukan hanya berbicara tentang hukum, tapi berbicara pada semua aspek kehidupan kita. Ketika semua pemimpin-pemimpin itu adil dalam semua aspek kehidupannya, akan dirasakan indah hidup itu, Pak. Semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sebab kata Rasulullah, jika sesuatu diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggu saat kehancurannya. Yang ketiga, wa ibadatul ubad, keikhlasan para hamba saat dia beribadah. Makna beribadah bukan hanya sholat, puasa, zakat dan sebagainya, tapi lebih banyak ibadah sosial. Ibadah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini yang sangat dibutuhkan keikhlasan. Bisa jadi ibadah sholat kita sudah ikhlas. Apalagi sholat malam, tidak ada orang tahu kita betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Tapi saat ibadah sosial, kita kadang masih mengharapkan pujian-pujian seseorang atau target-target yang sifatnya duniawi yang sangat rendah. Ketika semua ikhlas dalam beribadah, saat memberikan sumbangan, memberikan bantuan, menyelesaikan masalah dan sebagainya, ikhlas semata-mata karena Allah dan dia tidak menempatkan kepentingan di dalamnya untuk kepentingan pribadi atau golongannya, pasti beres masalah itu, Pak. Tapi saat ada kepentingan masuk di dalamnya, tidak ikhlas dia, maka permasalahan tidak pernah selesai karena kepentingannya masuk di dalamnya itu. Yang keempat, kata Fakhrul Razi, wa amanatut tujjar, kejujuran para pedagang, para saudagar, para pelaku ekonom. Ketika semua jujur para pelaku ekonomi, tidak ada yang curang dan tidak ada yang dicurangi dalam semua bisnis kehidupannya, tidak ada orang yang merugikan dan dirugikan. Semua berjalan sesuai dengan moral yang telah dibimbing oleh para ulama dalam hal perdagangan dan bisnis. Jika perdagangan semua normal, maka tidak ada yang ditindas dan tidak ada yang menindas dalam perdagangan. Kemakmuran akan merata di mana-mana. Dan yang kelima, wa nasihatul muhtarifin, kedisiplinan para karyawan. Imam Al-Ghazali menempatkan al-muhtarifin, pertama pembantu, para karyawan maksudnya al-muhtarifin, pembantu, pekerja, pegawai negeri, PNS, polisi termasuk di dalamnya. Ketika semua disiplin dalam kerja dan dalam semua aturan, semua akan beres, Pak. Jika 5 hal ini betul-betul terwujud, akan terbentuk negara yang sangat indah sekali. Ulamanya, intelektualnya, dia membimbing moral kita. Pemimpinnya adil, para ibadahnya ikhlas, pedagangnya jujur, karyawannya, stafnya disiplin, akan indah dalam hidup. Ternyata gambarannya tidak berhenti di situ. Faja'a iblis bi khamsati a'lamin. Datang iblis membawa 5 macam sifat dengan bendera-benderanya masing-masing.
Faqamaha bi jambi hadhil khams, dan kemudian dia menancapkannya pada 5 pilar negara tadi. Ja'a bil hasad farakasahu fi jambil ilm. Iblis membawa sikap hasud ditanamkan kepada setiap ulama dan intelektual. Jika para ulama, para intelektual, mahasiswa, dosen, sarjana, peneliti, wartawan dimasukkan oleh iblis jiwa hasud, maka ilmu yang dipegang oleh mereka bukan untuk kemaslahatan umat, tapi justru merusak umat. Ternyata kerusakan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang pintar, oleh orang-orang yang berpendidikan, punya ilmu pengetahuan. Tapi karena mereka dikuasai oleh syaitan, tidak dibimbing oleh hidayah Allah, maka ketika syaitan menguasai ilmunya mereka, ilmunya tadi digunakan adalah untuk kejahatan. Wajah bil jur farakazahu bijambil adl. Iblis membawa sikap kezaliman ditanamkan kepada setiap pemimpin yang adil. Pemimpin ditanamkan oleh iblis kezaliman. Akhirnya pemimpin tidak adil, menempatkan orang yang bukan pada ahlinya, anggarannya dicurangi, semuanya akhirnya dilakukan hal-hal yang tidak adil karena dia dikuasai oleh iblis. Sikap-sikap kezaliman ditanamkan oleh iblis dalam hati mereka, dan kemudian mereka tidak mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah. Sangat berbahaya. Wajah birriya, iblis membawa sikap riya, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang. Ditanamkan kepada siapa? Kepada setiap ahli ibadah yang ikhlas. Ketika ditanamkan sikap riya, orang ketika beribadah, membantu orang lain, menolong orang lain, inginnya mendapatkan pujian. Kalau tidak dapat pujian, dia tidak mau lagi membantu orang lain. Padahal sifat ikhlas semata-mata karena Allah itu yang akan mengantarkan kebaikan dan keberkahan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan yang keempat, waja'a bil khiyanah. Iblis membawa sikap bendera khianat ditanamkan kepada setiap pedagang, pelaku bisnis yang amanah, sehingga dia curang dalam setiap tindakan bisnisnya. Ketika para pedagang, para pelaku bisnis, pelaku usaha, para pelaku ekonomi dikuasai oleh iblis, maka tidak lagi mereka jujur. Kecurangan di mana-mana dilakukan. Tindakan sekecil apapun dia akan curang, karena iblis memang membawa kita dan mengajak kita untuk bertindak curang. Sangat berbahaya ketika para pedagang itu, para saudagar, pelaku bisnis dikuasai oleh iblis, maka ekonomi akan morat-marit dalam kehidupan. Dan yang terakhir, waja'a bil ghash farakazahu bijambin nasikhah. Iblis membawa sikap bendera perlawanan atau pertentangan kepada para karyawan yang disiplin, sehingga dia hampir tidak mau disiplin dalam semua sikap dan tingkah lakunya. Maka ketika semua dikuasai oleh iblis, negara akan rusak. Ulamanya tidak lagi menjadi obor penerang moral, pemimpinnya tidak lagi adil, ibadahnya tidak lagi ikhlas, pedagangnya tidak lagi jujur,
dan para karyawannya tidak lagi disiplin, maka morat-marit negara. Maka untuk membentuk negara yang ideal ternyata tidak cukup dengan para intelektual, tidak cukup dengan kepemimpinan dan manajemennya, tidak cukup dengan keikhlasan, tidak cukup dengan ekonomi yang kuat, tidak cukup juga dengan kedisiplinan, tapi perlu didukung dengan ketakwaan pada masing-masing pilar tadi. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semua memiliki sikap bahwa segala tingkah laku kita itu dipantau dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap muraqabah pada setiap elemen harus dimiliki. Merasa diawasi oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, maka dia diharapkan mampu mengarahkan potensi dirinya untuk kemaslahatan umat manusia. Semoga kita semua, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawira, mari kita kembangkan posisi kita untuk betul-betul membangun bangsa menuju satu cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mampu mewujudkan itu semua. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.